Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Nina Icaryani. Pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang faktorisasi bilangan bulat pada bilangan prima. Jadi teman-teman semuanya, kita akan belajar bersama. Nah, jadi apa itu faktorisasi bilangan bulat? Adalah penguraian bilangan bulat positif menjadi hasil kali bilangan bulat. Setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 merupakan hasil kali 2 atau lebih faktor bilangan bulat, yang dalam hal ini disebut dengan komposit atau bilangan komposit. Atau bukan, dalam hal ini disebut dengan bilangan prima. Jadi di sini dua bilangan positif saling prima itu prima relatif atau komprima, yaitu faktor persekutuan terbesar dari dua bilangan itu sama dengan 1. Apabila A1, A2, A3 an adalah bilangan-bilangan bulat positif, sedemikian sehingga A1, A2, A3, dan AN ini sama dengan 1, maka dikatakan bahwa A1, A2, A3, an saling prima. Tetapi jika AI dan AJ sama dengan 1, untuk I itu 1, 2, 3, n, dan J itu 1 dan 2, n. Dengan I tidak sama dengan J, maka dikatakan bahwa bilangan-bilangan bulat positif A1, A2, A3, an ini saling prima dua-dua, saling prima sepasang. Jadi kita patokannya pada saling prima dua-dua pada saling prima sepasang ini ya teman-teman. Di sini saya ada contoh soal, yaitu 5,8,9 sama dengan 1. Jadi 5,8,9 dikatakan saling prima dua-dua, sebab 5,8 sama dengan 5,9 sama dengan 8,9 sama dengan 1. 3, 4, 8, 9 sama dengan 1. Ini kita dapat katakan yaitu saling prima, tetapi bukan saling prima dua-dua, karena 3,9 sama dengan 3 dan 4,8 sama dengan 4. Nah, di sini ada kita dapat misalkan A dan B bilangan-bilangan bulat positif. Maka menurut algoritma pembagian pada bilangan-bilangan bulat Q dan R sedemikian sehingga B sama dengan QA ditambah R dengan 0 tidak kurang dari sama dengan R dan kurang dari A. Apabila diketahui AR sama dengan 1, maka menurut teorema 2.8 kita dapat menyimpulkan bahwa A dan B itu sama dengan 1. Hal ini dapat dikatakan bahwa apabila sisa pembagian B oleh A saling prima dengan A, maka B saling prima pula dengan A. Nah, di sini ada bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan tidak mempunyai faktor bulat positif kecuali 1 dan bilangan bulat itu sendiri disebut bilangan prima. Bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dan bukan bilangan prima disebut bilangan komposit tersusun. Ya teman-teman, tersusun. Nah, jadi barisan bilangan prima itu kan ada 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, dan titik-titik. Kalau barisan bilangan komposit itu ada 4, 6, 8, 10, 12, 14, 15, dan titik-titik. Perhatikan bahwa 1 bukan bilangan prima dan bukan bilangan komposit pula. 1 disebut unit. Jadi himpunan semua bilangan positif bilangan asli terbagi dalam 3 himpunan bagian yang saling lepas, yaitu yang pertama himpunan semua bilangan prima, yang kedua himpunan semua bilangan komposit, yang ketiga himpunan semua atau himpunan unit.
Nah, di sini saya ada contoh soal, yaitu ambil bilangan bulat 210, maka 210 dapat diuraikan atas faktor-faktor prima, yaitu 210 2 dikali 3 dikali 5 dikali 7. 210 sama dengan 3 dikali 7 dikali 5 dikali 2. 210 sama dengan 3 dikali 5 dikali 2 dikali 7. Perbedaan penguraian dari 210 di atas faktor-faktor prima tersebut hanya berbeda pada urutan faktor-faktornya saja. Hal ini merupakan suatu contoh bahwa suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima tertentu. Bentuk perkalian bilangan-bilangan prima itu adalah tunggal, kecuali urutan dari faktor-faktor prima tersebut. Hal ini sering disebut dengan teorema faktorisasi tunggal. Teorema-teorema berikut merupakan persiapan untuk membuktikan teorema faktorisasi tunggal. Nah, jadi bilangan bulat positif pada teorema 4.1, yaitu yang lebih besar dari 1 dapat dibagi oleh suatu bilangan prima. Nah, pada teorema 4.1 ini menyatakan bahwa setiap bilangan positif yang lebih besar dari 1 dapat dibagi oleh suatu bilangan prima. Buktinya, ambil sembarang bilangan bulat positif n lebih dari 1. Apabila n suatu bilangan prima, maka n membagi habis n, berarti teorema telah terbukti. Apabila n suatu bilangan komposit, maka n mempunyai faktor bulat positif selain 1 dan n sendiri. Sedemikian, D1 yaitu D1 membagi habis n, sehingga ada bilangan bulat positif n1 sedemikian hingga jadi n sama dengan D1 n1 dengan 1 kurang dari n1 kurang dari n. Nah, di sini jika n1 suatu bilangan prima, maka n1 membagi habis n, sehingga teorema terbukti. Tetapi jika n1 suatu bilangan komposit, maka n1 mempunyai faktor bulat positif selain 1 dan n1. Misalnya D2, yaitu D2 membagi habis n1, sehingga ada bilangan bulat positif n2 sedemikian hingga n1 sama dengan D2, n2 dengan 1 kurang dari n2 kurang dari n1. Jika n2 suatu bilangan prima, maka n2 membagi habis n1. Dan karena n1 membagi habis n, maka n2 membagi habis n. Jadi n terbagi oleh bilangan prima n2. Berarti teorema terbukti. Tetapi jika n2 suatu bilangan komposit, maka n2 mempunyai faktor bulat positif selain 1 dan 2. Misalnya D3, yaitu D3 membagi habis n2. Ini berarti ada n2 sama dengan D3, n3 dengan 1 kurang dari n3 kurang dari n. Nah, jika n3 suatu bilangan prima, maka n3 membagi habis n2. Karena n2 membagi habis n1 dan n1 membagi habis n, maka n3 membagi habis n. Jadi n terbagi oleh bilangan prima n3. Berarti teorema terbukti. Tetapi jika n2 suatu bilangan komposit, maka proses seperti di atas dapat dianjurkan sedemikian diperoleh suatu barisan n1, n2, n3, titik dengan n, lebih dari n1, lebih dari n2, lebih dari n3, lebih dari titik, lebih dari 1. Jadi penguraian atas faktor-faktor komposit ini tertentu berakhir pada suatu faktor prima, karena faktor-faktor tersebut selalu lebih kecil dari bilangan yang difaktorkan dan selalu lebih besar dari 1. Misalkan pemfaktoran tersebut berakhir pada faktor prima nk, maka
NK membagi habis NK-1, NK-1 membagi habis NK-2, N2 titik N2 membagi habis N1, dan N1 membagi habis N, sehingga K membagi habis N. Nah, pada teorema 4.2, setiap bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 adalah suatu bilangan prima atau bilangan itu sendiri. Bilangan itu dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Nah, dapat kita buktikan ya teman-teman. Jadi ambil sembarang bilangan bulat positif N lebih dari 1 menurut teorema 4.1, maka ada suatu bilangan prima P1 sehingga demikian hingga P1 membagi habis N. Sehingga ada suatu bilangan positif N1 sehingga N sama dengan P1 N1 dengan 1 kurang dari sama dengan N1 kurang dari N. Jika N1 sama dengan 1, maka N sama dengan P1. Sehingga N suatu bilangan prima, tetapi jika N1 kurang dari 1, lebih dari 1, maka menurut teorema 4.1 lagi ada suatu bilangan prima P2 sedemikian hingga P2 membagi habis N1. Sehingga ada suatu bilangan bulat positif N2, sehingga N1 sama dengan P2, N2 dengan 1, kurang dari sama dengan N2 kurang dari N1. Jika N2 sama dengan 1, maka N1 sama dengan P2. Sehingga N sama dengan P1, P2. Berarti teorema ini terbukti. Tetapi jika N2 lebih dari 1, maka ada suatu bilangan prima P3. Sedemikian hingga N2 sama dengan P3, N3 dengan 1 lebih dari N3 kurang dari N2. Jika N3 sama dengan 1, maka N2 sama dengan P3 sehingga N sama dengan P1, P2, P3. Berarti dapat terbukti. Tetapi jika N3 lebih besar dari 1, maka proses seperti di atas dilanjutkan sebagai akan berakhir pada NK sama dengan 1. Maka diperoleh N sama dengan P1, P2, P3 titik PK, yaitu bilangan bulat positif N lebih dari 1 dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan prima. Suatu bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 dapat dinyatakan sebagai perkalian bilangan-bilangan prima. Mungkin di antara faktor-faktor tersebut ada yang sama, maka faktor-faktor yang sama dapat ditulis sebagai bilangan berpangkat. Nah, di sini saya ada contohnya yaitu 5, 5, 5, 4, 4 sama dengan 2 dikali 2 dikali 2 dikali 3 dikali 3 dikali 7 dikali 11. Jadi 2-nya berpangkat 3 karena 2-nya ada 3. 3 berpangkat 2 karena 3-nya ada 2, 11 dan 7. Nah, teman-teman, di sini ada kita akan membuktikan ya teman-teman. Di sini tuh ada jika N lebih dari 1N bilangan bulat, maka dapat ditulis dengan N sama dengan P1 berpangkat N1, P2 pangkat N2, P3 pangkat N2 titik PK pangkat AK. Dengan P1, P2, P3, PK adalah faktor-faktor prima dari N. A1, A2, A3 titik K adalah eksponen-eksponen bilangan bulat tidak negatif. Jadi N sama dengan P1, A1, P2, A2, P3, A3 titik PK A3 disebut dengan representasi N sebagai perkalian bilangan-bilangan prima atau juga sering disebut bentuk kanonik dari N. Dengan menggunakan bentuk kanonik di atas dapat ditentukan FPB dan KPK-nya dari bilangan-bilangan tersebut. Tetapi sebelum itu kita perlu mengenal terlebih dahulu tentang notasi-notasi berikut ini.
Jadi kalau min itu minimal, A, B menyatakan nilai minimum dari A dan B. Kalau max itu maksimal, A dan B menyatakan nilai maksimal dari A dan B. Misal min 7, minimum 7 dan 5 sama dengan 5, maksimal 8 dan 3 sama dengan 8. Jadi min ini kita cari yang lebih kecil ya teman-teman. Kalau maksimal ini kita mencarinya yang lebih besar. Min dari 5, 0, 3 sama dengan 0, maksimal dari 7, 4, 5 dan 0 sama dengan 7. Misalkan M, N, dan T adalah bilangan-bilangan bulat positif yang lebih besar dari 1 yang memiliki bentuk kanonik sebagai berikut. M sama dengan P1 A1, P2 A2, P3 A3 sama dengan PK AK. Jadi sama aja teman-teman, tapi pembedanya kalau di N ini per pangkatnya B. Kalau M ini pangkatnya di sini A, kalau N pangkatnya di sini B, dan T pangkatnya di sini adalah C. Maka FPB dari M, N, dan T adalah jadi kita simpulkan pangkatnya yaitu D ya, P1, D1, P2, D2 berpangkat gitu ya teman-teman. Jadi dengan D1 minimalnya kan A1, B1, C1 untuk I sama dengan 1, 2, 3, titik K. KPK dari MN dan D adalah MNF. Sama dengan ini kan sama aja, tapi dia menggunakan berpangkatnya yaitu E. Dengan D1 sama dengan maksimalnya A1, B1, C1 untuk I sama dengan 1, 2, 3, titik K. Nah, di sini saya mempunyai contoh yaitu tentukan FPB dan KPK dari 198, 216, 216 dan 252. Cara penyelesaiannya, kalau 198 sama dengan 2 dikali 3 kuadrat dikali 11 sama dengan 2 berpangkat 1 dikali 3 pangkat 2 dikali 7 pangkat 0 dikali 11 pangkat 1. Kalau 216 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 0 dikali 11 pangkat 0. Kalau dari 252 yaitu sama dengan 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 1. Jadi sama dengan 2 pangkat 3 dikali 3 pangkat 3 dikali 7 pangkat 1 dan 11 pangkat 0. Maka dari 198, 216, 256 ini 2 minimum dari 1, 2, dan 3, 3 minimum dari 2, 3, 3, 7 minimum dari 0, 0, 1, 11 minimum dari 1, 0, 0. Jadi 2 pangkat 1 dikali 3 pangkat 2, 7 pangkat 0, 11 pangkat 0. Jadi sama dengan, jadi teman-teman ini kenapa ini dapat 1, 2, 0, 0? Karena kita mencari pangkatnya ini ya, minimal. Minimal itu yang paling terkecil yang ada di dalam kurung ini ya teman-teman. Jadi hasilnya 2 dikali 9 dikali 1 dikali 1, hasilnya 18. Kita akan mencari maksimalnya dari 198, 216 dan 256. 2 maksimal 1, 2, 1, 3, 2, 3 maksimal 2, 3, 3, 7 maksimal 0, 0, 1, 11 maksimal 1, 1, 0. Jadi 2 pangkat 3, 3 pangkat 3, 7 pangkat 1, 11 pangkat 1. Jadi kita yang di dalam kurung ini kita ambil maksimalnya atau nilai atau angka yang terbesar. Jadi hasilnya 8 dikali 27 dikali 7 dikali 11, hasilnya 16632. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat. Sampai jumpa, bertemu dengan video selanjutnya. Terima kasih.